Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita mau kasih kalian film monster-monsteran asal Korea Selatan nih. Film jadul banget. Rilisnya aja tuh tahun 2006. Judulnya The Host. Katanya si sutradaranya bikin film ini tuh karena terinspirasi dari sebuah artikel tentang ditemuinnya ikan cacat yang tulang belakangnya berbentuk es dan ditemuinnya di Sungai Han. Oke, sekarang aku sebutin dulu pemain-pemain intinya ya. Ada Pak Kang Do yang diperanin sama Song Kang Ho, si pemilik warung yang di dekat Sungai Han. Karakter Kang Do ini gimana ya? Gini deh, biar kedengeran halus, kita sebut pakai bahasa Korea aja ya. Pa Bo. Soalnya kalau nyebut Oon atau lemot kayaknya kurang enak gitu. Dia ngewarung sama ayahnya, Hibong, yang diperanin sama Byun Hibong. Ada juga anaknya Kang Do, Hyun So, yang diperanin sama Go Ah Sung. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal sini nih nyeritain di tahun 2000. Ada seorang ahli patologi militer Amerika namanya Scott Wilson. Dia nyuruh asistennya yang orang Korea itu buat ngebuang 200 botol formaldehida atau yang biasa kita sebut formalin ya, ke saluran pembuangan yang alirannya tuh ke Sungai Han. Si Kim ini sempet kesel sama atasannya. Secara itu kan bahan kimia ya, harusnya kan dibuang di tempat khusus. Tapi si Scott ini kayak, ya udah sih Sungai Han luas, santai aja kali. Dia tetap maksa Kim buat ngelakuin itu, karena itu termasuk perintah katanya. Ya udah, mau nggak mau Kim ngelakuin itu akhirnya. Soalnya di militer itu kan semua bawahan wajib banget matuhin perintah atasan. Nah, semenjak itu mulai muncul makhluk-makhluk amfibi aneh di Sungai Han. Ikan-ikan juga pada punah. Alur maju ke beberapa tahun ke depannya nih. Kang Do sama ayahnya lagi jaga warung. Kang Do disuruh manggang gurita pesanan pembeli. Malah dimakan satu kaki guritanya coba. Gak lama anaknya Hyun Soo pulang. Saking pabonya, mau nyamperin anaknya aja jatuh. Tapi dia sayang banget sama anaknya. Dia bahkan sampai nabung recehan buat beliin HP baru yang bagusan buat anaknya. Pulang sekolah ini si Hyun Soo gak mau ketinggalan. Langsung nonton pertandingan panahan tantenya. Tantenya ini namanya Namju. Dia pemanah peraih medali nasional loh. Lagi nonton, Kang Do diajak keluar sama ayahnya. Diomelin lah dia gara-gara pembeli komplain kaki guritanya kurang satu. Dia nggak ngaku lagi. Terus ayahnya nyuruh dia buat bawain gantinya ke pembeli itu. Disitulah pertama kalinya dia ngeliat sesuatu yang aneh gelantungan di bawah jembatan. Makhluk aneh itu terus masuk ke dalam air. Terus agak ngedeket ke orang-orang di pinggir sungai. Tapi nggak lama, makhluk itu nyelam jadi nggak kelihatan lagi. Pas orang-orang udah pada mau bubar, tiba-tiba dari arah kanan makhluk itu datang. Bisa lari di darat loh itu. Semua orang yang lagi wisata di dekat Sungai Han pada kocar-kacir. Bahkan ada yang kena sabet buntutnya si monster kecebong itu sampai kelempar ke sungai. Kang Do sama Mas Bule nyoba nyelamatin satu orang yang udah mau dimakan sama si monster. Tapi nggak sempet, keburu telat. Orang itu udah masuk mulut si monster. Kang Do berhasil ngumpet di kolong truk. Sayangnya Mas Bule malah yang jadi sasaran selanjutnya. Kang Do masih mau nyoba buat nyelamatin si Mas Bule. Saking paniknya, dia jadi nggak sadar kali ya bisa ngangkat betonan rambu-rambu itu loh. Ketiban deh tuh buntutnya si monster. Tapi kayaknya cuma geli-geli doang kali ya buat si monsternya. Abis itu Kang Do langsung kabur. Hyun Soo keluar dari warung nih karena kecewa tantenya gagal masuk final.
Tiba-tiba datang Kangdu narik tangan dia buat ikut lari. Lari-lari terus jatuh. Dia main narik tangan orang di sebelahnya. Ternyata bukan tangan anaknya. Dia ngelihat Hyunso ketinggalan. Dan di belakangnya ada si monster itu. Hyunso ditarik pakai buntutnya, dibawa ke seberang sungai. Tapi ini si monsternya aneh ya. Dia ngeluarin lagi orang yang udah dia telan. Terus dia tuker sama Hyunso. Jadi Hyunso sekarang ada di dalam mulutnya. Nah, yang tadi dikeluarin itu ditaruh di buntutnya. Terus dibawa masuk ke air. Semua orang yang ada di sekitaran Sungai Han dievakuasi ke balai kota Suwon. Di sana juga banyak foto korban-korban, termasuk Hyunso. Namju juga datang ke situ. Disusul sama omnya Hyunso yang pemabuk itu, namanya Nam-il. Di sini nih kita baru tahu kalau ibunya Hyunso itu kabur dari Hyunso masih bayi. Kata si kakek, ya karena kejebolan pas enak-enak jadi pada belum siap punya anak. Kasihan bener ya. Duh, untung aja Kangdu tuh sayang sama anaknya ya. Abis itu ada orang pakai pakaian kuning udah kayak Among Us gitu datang. Dia nyuruh semua orang yang tadi ada di TKP sekaligus yang kontak langsung sama orang yang ada di TKP buat ikut ke tempat karantina. Pabonya si Kangdu, dia bilang kalau dia sih nggak megang itu monster, tapi dia bilang dia kecipratan darahnya. Waduh, zuzur sekali. 만진 건 아니고요. 피가 얼굴에 팍 이렇게 몇 방울 튀었는데. 움직이지 마. 그 꼼짝하지 말라. 저거 잡아. 저거 잡아. 걱정 마. Berita udah mulai nyebar. Ternyata si Mas Bule yang tadi itu sersan militer Amerika. Dan dia selamat. Cuma sayangnya dia harus kehilangan tangannya. Selain itu, setelah diperiksa di badan si sersan itu ada benjolan-benjolan aneh yang diduga itu tuh virus. Karena ditemuin ada virus, jadi sekarang cuma tim khusus yang dibolehin jalanin misinya. Di tempat karantina, Kangdu katanya harus jalanin banyak pemeriksaan. Jadi dia nggak boleh makan semalaman. Ya, namanya Kangdu. Laper, makan ya makan aja dia mah. Tiba-tiba dia dapat telepon dari Hyunso. Hyunso bilang dia sekarang ada di dalam saluran pembuangan. Tapi terus teleponnya tiba-tiba mati. 현서야? 현서. 아버지 현서. 어디? 여보세요? 현서야. Di scene lain, ada petugas kuning-kuning lagi ngedisinfektan pinggiran sungai. Salah satunya tuh turun karena ngelihat sesuatu. Pas mau balik ke mobil, tiba-tiba si monster muncul. Ternyata dari tadi si monster gelantungan di atas itu. Monster itu bawa salah satu dari mereka ke saluran pembuangan gitu. Ada beberapa orang juga di situ. Dan ternyata ada Hyunso. Tapi Hyunso ngumpet di dalam lubang. Kangdu nyoba buat ngasih tahu polisi kalau Hyunso masih hidup. Tapi polisinya nggak percaya. Nam-il juga ikut nyoba jelasin ke polisi. Nyuruh polisi buat ngelacak HP yang dipakai Hyunso. Tetap aja si polisi nggak mau bantu. Katanya susah buat ngelacak-ngelacak kayak gitu. Kangdu bilang si monster itu tuh suka ngelepehin apa yang udah dia masukin ke mulut. Jadi masih mungkin kalau Hyunso tuh benar-benar masih hidup. Bukannya percaya, malah si polisi bilang ke dokter kalau Kangdu ini keganggu kejiwaannya. Akhirnya mereka berempat kabur dari tempat karantina itu. Si kakek minta bantuan orang buat jemput mereka di parkiran. Setelah mereka berhasil kabur, si kakek ditagih bayaran sama komplotan itu. Semuanya kalau ditotal sekitar 11.400 won. Gile, uangnya si kakek nggak cukup tuh. Sekarang mereka sekeluarga jadi buronan. Mana si kakek lagi habis-habisan tuh kekuras uangnya. Tapi seenggaknya mereka dikasih truk disinfektan buat nyelinap masuk ke area Sungai Han. Mereka sempat hampir ketahuan pas di pos penjagaan. Di stop sama si manajer dari kantor distrik. Si kakek akhirnya ngasih suap ke manajer itu. Tapi pas dibuka, ternyata itu recehannya si Kangdu. Malam itu mereka mulai nyari Hyunso di setiap saluran pembuangan. Tapi belum ketemu. 물이잖아, 물.
Kelihatan juga di situ ada kakak beradik yang lagi ngumpet. Kayaknya mereka tunawisma ya. Mereka ngambil makanan di warungnya si Kangdu. Tapi mereka nggak ngambil uang sama sekali di situ. Abis itu mereka jalan di pinggir sungai. Tiba-tiba muncul lagi si monster sambil gelantungan, terus ngejar mereka. Si monster bawa kakak beradik itu ke saluran pembuangan lagi. Tapi ternyata cuma adiknya yang masih hidup. Di scene lain, mereka berempat abis ngisi perut di warung. Dan baru nyadar ternyata mereka diawasin sama si monster dari tadi. Warung mereka ditebalikin sama si monster. Si kakek sempat nembak si monster juga tuh. Dikira udah mati, tahu-tahu bangun lagi dan lari ke arah sungai. Sempat ngilang nih, tiba-tiba nongol di belakang si kakek. Ternyata kakek pas banget kehabisan peluru, jadi si kakek cuma bisa pasrah. Mereka kehilangan ayah mereka di situ. Nam-il sama Namju buru-buru pergi. Pas ada tentara datang, tapi si Kangdu telat. Akhirnya dia ketangkep lagi. Di berita juga ada kabar kalau Amerika ngirim alat yang nantinya bakal ditaruh di pinggir sungai buat nyebarin bahan kimia yang bisa ngilangin virus dalam radius 12 km. Nam-il kaburnya mencar sama Namju. Nam-il ketemu sama temennya yang bisa ngelacak HP gitu. Kampretnya, ternyata temennya ini ngejebak dia. Di dalam ruangan udah ada banyak orang yang siap nangkep Nam-il. Untung Nam-il sempat nemuin lokasi HP-nya itu. Nam-il bikin konslet listrik di situ biar gelap dan dia bisa kabur. Oh, suka. Abis itu dia ngirim SMS ke Namju, ngasih tahu kalau lokasi HP-nya itu di jembatan Wonhyo. Namju ternyata ngumpet di tiang besi jembatan itu semalaman. Terus dia lanjut ngumpet di warung. Pas dia nyalain HP-nya, dia baru baca SMS dari Nam-il. Dia langsung OTW ke sana. Udah hampir sampai, tuh monster nongol di depannya. Dia diseruduk sampai masuk ke celah kecil jembatan gitu. Untung sih, jadi si monster nggak bisa masuk. Namju nelpon ke Kangdu buat ngasih tahu lokasinya. Kangdu langsung mau kabur tuh. Padahal lagi diperiksa. Saking kuatnya, udah dibius sejam lebih tapi nggak tepar-tepar loh. Abis itu ada dokter Amerika yang datang buat ngecek dia juga. Anehnya, dokter ini ngomong ke asistennya kalau si Sersan yang dibilang kena virus itu kan meninggal. Tapi pas diotopsi nggak ada virus apapun yang ditemuin. Sersan itu meninggal karena shock pas operasi. Jadi intinya si monster ini tuh nggak nyebarin virus sama sekali. Di scene lain, Hyunso nyoba nyambung-nyambungin baju buat tali naik ke atas gitu. Tiba-tiba si monster datang. Mereka harus masuk lagi ke lubang buat ngumpet. Tapi kali ini mereka ketahuan. Tapi untungnya si monster nggak muat masuk kan. Kangdu berhasil kabur nih. Dia langsung ke Sungai Han. Hyunso nggak tega ngeliat anak kecil itu. Kelaparan, kesakitan. Jadi dia mutusin buat keluar nyari jalan. Kebetulan si monster lagi tidur tuh. Dia lari naik ke atas si monster biar bisa nyampe ke tali yang tadi dia bikin. Berhasil tuh. Tiba-tiba badannya ditarik sama buntutnya si monster itu. Pas Hyunso mau lari masuk ke lubang, si monster itu bangun dan balik arah mau ngejar. Kangdu berhasil nemuin saluran pembuangan itu. Tapi dia malah ngeliat kayak tangan anaknya di dalam mulut si monster. Mau dipindahin ke tempat lain kayaknya.
Di sisi lain, alat yang bakal ngeluarin bahan kimia buat ngancurin virus itu udah mau diaktifin. Si monster itu muncul dari dalam sungai. Pas banget bahan kimia itu nyebar. Si monster itu lemes kena bahan kimia. Kang Du langsung nyamperin terus ngebuka mulut si monster buat ngeluarin Hyunso. Sedih banget. Ternyata Hyunso gak selamat. Tapi pas dikeluarin itu dia dalam keadaan meluk si anak kecil itu. Di situ Kang Du murka banget. Sampai dia nusukin besi ke mulut si monster itu. Tapi belum mati juga. Nam-il ngelemparin pakai molotov juga gak kena-kena. Sampai akhirnya ada orang yang bantu nyiramin bensin ke monster itu dari atas. Terus Namjoon nembakin api pakai panahannya dia. Pas banget ke mata si monster itu dan boom, kebakar. Monster itu lari ke arah sungai. Di depannya, Kang Du muncul dan nusukin besi lagi ke mulutnya. Akhirnya kelar juga tuh monster. Abis itu Kang Du nyamperin si anak kecil itu. Ternyata anak itu masih hidup. Di akhir scene, Kang Du masih buka warung di pinggir sungai Han. Dan ternyata si anak kecil itu juga ada di situ. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Host. Yang paling fatal di sini tuh orang meninggal pas operasi dibilangnya karena virus. Padahal nggak pernah ada virus yang ditemuin kan? Oke Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.